Kisah bermula dari seorang anak yang membulatkan tekadnya untuk mulai nyantri. Wahyu adalah santri baru di sebuah pesantren yang terkenal dengan keasriannya. Hari pertama Wahyu di pesantren berjalan dengan biasa saja. Ia mengikuti kegiatan seperti santri lainnya, mulai dari sholat berjamaah, mengaji, hingga kegiatan belajar mengajar. Seminggu kemudian, Wahyu mulai akrab dengan teman-temannya, Amir dan Wanto. Pada suatu malam yang sejuk, setelah menyelesaikan sholat Isya, Wahyu bersama Amir dan Wanto memutuskan untuk pergi ke belakang pesantren. Mereka berencana mencari buah sawo yang sudah matang dan dimakan atau dijatuhkan oleh kelelawar. Berbekal senter, mereka menyusuri area di sekitar pohon sawo besar yang terletak di pinggir sungai kecil. Ketika mereka tiba di pohon sawo yang besar dan rindang, mereka mulai mencari buah sawo dengan antusias. Wahyu mencari di sekitar tepi sungai kecil, sementara Amir dan Wanto mencari di bawah pohon. Setelah beberapa waktu dilalui, Amir dan Wanto merasa sudah cukup mendapatkan buah sawo yang diinginkan dan memanggil-manggil Wahyu. Namun, mereka berdua tak mendapati temannya itu. Wahyu tidak menjawab. Setelah hampir 1 jam mereka berdua mulai panik dan mencari Wahyu di sekitar pohon sawo, tetapi tidak berhasil menemukannya. Kemudian Amir dan Wanto pun mencari di sekitar aliran sungai kecil itu, namun hasilnya mereka pun tak mendapati temannya itu. Sementara itu, Wahyu yang berada di dekat aliran sungai kecil merasa masih berada di dunia nyata. Tanpa disadari, kakinya membawanya jauh keluar dari lingkungan pesantren. Ia terus mencari buah sawo yang mungkin terjatuh, namun semakin lama ia semakin tak mendapatinya. Setelah beberapa saat Wahyu merasa lelah dan merasa sudah cukup pencariannya, kemudian ia berbalik arah dan memanggil-manggil Amir dan Wanto, tetapi tidak ada jawaban. Dalam gelapnya malam, Wahyu tersesat. Ia mencoba mencari jalan pulang, tetapi semakin lama ia berjalan, semakin ia merasa tersesat. Dalam keputusasaan, di balik kabut yang tipis Wahyu melihat sebuah cahaya kecil di kejauhan. Ia pun mendekati sumber cahaya itu dengan harapan bisa menemukan pertolongan. Cahaya itu ternyata berasal dari sebuah rumah kecil yang tampak sederhana namun hangat. Di depan rumah, seorang kakek tua dengan jenggot putih panjang sedang duduk di kursi goyang. Kakek itu tersenyum ramah ketika melihat Wahyu mendekat. "Selamat malam, Nak. Apa yang kau lakukan di sini sendirian di malam begini?" tanya sang kakek dengan suara lembut. Kemudian sang kakek mempersilahkan Wahyu untuk duduk di teras rumahnya. Wahyu merasa lega dan langsung menceritakan kejadian yang dialaminya. Kakek itu mengangguk memahami dan mengajak Wahyu masuk ke dalam rumahnya. Rumah kakek itu sederhana, namun sangat nyaman. Rumah sang kakek bertembokkan papan kayu dan ayaman-ayaman bambu. Atap rumahnya beratapkan jerami yang tebal,
rumah itu terasa sangat hangat dan nyaman, lalu Wahyu dipersilahkan duduk di ruang tamu. Wahyu diberi segelas teh hangat dan sepiring singkong rebus. Malam itu, Wahyu merasa tenang dan aman berada di rumah kakek. Sang kakek yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Anwar, menawarkan Wahyu untuk menginap semalam di rumahnya. "Besok pagi, aku akan membantumu mencari jalan pulang," ujar Pak Anwar. Wahyu berpikir sejenak, akhirnya Wahyu pun setuju dan mengucapkan terima kasih. Ia merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan Pak Anwar di saat-saat genting seperti ini. Keesokan paginya, Wahyu bangun dan merasa segar. Ia merasa seperti di rumah sendiri. Pak Anwar menyuruhnya untuk bersiap-siap sarapan dan setelah itu mereka akan mencari jalan pulang. Hari itu berlalu dengan cepat. Pak Anwar mengajak Wahyu berkeliling desa, memperkenalkan Wahyu pada tetangga-tetangganya, dan menunjukkan tempat-tempat menarik di sekitar. Semua warga yang Wahyu temui sangat ramah dan Wahyu pun merasa sangat nyaman. Namun, ada sesuatu yang aneh. Setiap kali Wahyu mencoba mengingat rute yang mereka lalui, ingatannya selalu kabur. Ia juga merasa seperti semua orang di desa itu memperlakukannya dengan cara yang sangat aneh, seolah-olah mereka sudah mengenalnya sejak lama. Karena pada hari itu Wahyu dan sang kakek berkeliling desa, hari pun serasa cepat berlalu dan tak terasa hari mulai gelap. Wahyu hampir terbawa suasana dan lupa sholat asyar. Akhirnya Wahyu bergegas untuk sholat asyar. Tak lama berselang waktu maghrib pun tiba dan Wahyu segera menunaikan sholat maghrib. Karena hari sudah kembali gelap, akhirnya Wahyu memutuskan untuk semalam lagi menginap dan esok pagi baru berencana pulang. Malam itu, Wahyu mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sesudah sholat Isya, saat berbaring di tempat tidurnya, ia mulai mendengar bisikan-bisikan aneh. Ketika ia membuka matanya, Wahyu mendapati dirinya berada di tengah hutan, di mana ia melihat Pak Anwar sedang berbicara dengan sosok bayangan yang tidak jelas. Wahyu mendekat secara diam-diam dan mendengar percakapan mereka. "Kamu harus memastikan dia tidak sadar, atau dia tidak akan bisa kembali," kata suara bayangan itu. Pak Anwar menjawab, "Aku tahu. Tetapi dia anak yang cerdas, ini hanya masalah waktu sebelum dia menyadari semuanya." Wahyu merasa jantungnya berdetak kencang. Wahyu mulai mencurigai setiap detail yang terjadi di sekitarnya. Ia mulai melihat celah dalam rutinitas yang tampak sempurna itu. Pak Anwar yang tadi ada di rumah, sekarang berdiri di hadapannya dengan tatapan yang tidak lagi ramah. "Selamat datang di dunia kami, Wahyu," kata Pak Anwar dengan suara yang kini terdengar menyeramkan. Wahyu terkejut dan takut hingga serasa jantungnya mau copot. Ia sadar bahwa semua yang dialaminya selama ini hanyalah ilusi. Dunia ini bukanlah dunia nyata,
melainkan dunia lain yang penuh dengan sihir dan tipu daya. Wahyu berusaha melawan ilusi yang membelenggunya. Ia berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah, memohon kekuatan untuk keluar dari dunia aneh ini. Ia terus berzikir dalam hati dan suara yang dikeraskannya. Perlahan-lahan, ilusi itu mulai memudar. Wahyu tetap berzikir, kemudian ia melihat benang putih yang bercahaya di hadapannya. Dengan perlahan, ia berjalan dan mengikuti benang putih tersebut. Wahyu seolah mendengar suara Pak Anwar semakin mendekat ke arahnya. Sesekali ia melirik ke belakang, ia melihat sosok Pak Anwar dan warga sekitar yang dikenalnya seolah mengejarnya. Wahyu pun merasa panik dan ketakutan, keringat dingin menetes bercucuran dari wajahnya. Wahyu merasa tubuhnya lemas dan tak bertenaga, badannya gemetaran dan kakinya serasa lemas hingga ingin terjatuh. Karena jalannya yang berbatu dan penuh dengan rerumputan serta pepohonan, Wahyu pun akhirnya tersungkur jatuh. Ia berusaha bangun dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki serta mengumpulkan keberanian dan keyakinan di dada kepada Sang Pencipta. Ia pun kembali berdiri dan kembali berjalan mengikuti benang putih dan bercahaya itu. Sosok Pak Anwar dan warga desa itu terus mengikuti dan memanggil-manggil Wahyu, namun entah kenapa setiap kali mereka sudah dekat ke arah Wahyu, seakan mereka dan Pak Anwar terpental lagi menjauh karena benang putih dan bercahaya itu. Wahyu terus mengikuti benang putih sambil berzikir dalam hati. Tak lama kemudian, ia melihat banyak cahaya yang berkumpul. Ternyata itu adalah para santri berkerumun dengan cahaya-cahaya senter di tangan mereka. Wahyu berteriak sekuat tenaga memanggil mereka. Dan akhirnya ia tiba kembali di dunia nyata. Teman-temannya sudah mengelilinginya dengan wajah cemas. Ustadz mereka, Pak Ahmad, menepuk pundaknya dengan lembut. "Kamu baik-baik saja, Wahyu," kata Pak Ahmad. Wahyu mengangguk dengan suara lirih, sayu dan lemas menjawab, "Iya Pak." Kemudian Amir dan Wanto memapah langkah Wahyu berjalan menuju pesantren dengan santri-santri yang lain. Pak Ustadz Ahmad ditemani beberapa santri senior masih di lokasi tersebut dan meminta santri-santri yang lainnya untuk pulang ke pesantren terlebih dahulu. Dalam perjalanan pulang, Wahyu sedikit menoleh ke belakang. Ia melihat para senior santri berdiri dan Pak Ustadz duduk tenang bersila dan berzikir di lokasi tersebut. Setelah sampai di pesantren, Wahyu menceritakan apa yang ia alami. Wahyu merasa baru beberapa saat berada di alam sana, meski sudah beberapa hari. Teman-teman santri memberitahu Wahyu bahwa ia telah menghilang selama 3 hari 3 malam dari dunia nyata. Kisah ini menjadi pelajaran bagi Wahyu dan santri lainnya bahwa ada banyak hal di dunia ini yang belum mereka pahami. Wahyu berterima kasih kepada Allah karena telah kembali dengan selamat. Pengalaman itu mengajarkan Wahyu tentang pentingnya selalu waspada dan tidak terlalu mudah percaya pada apa yang terlihat nyata.
Ia juga belajar bahwa doa dan keimanan adalah senjata terkuat yang bisa melindunginya dari bahaya yang tidak terlihat. Hari-hari di pesantren kembali normal, namun Wahyu tak pernah melupakan malam itu. Meski ia tidak pernah lagi melihat Pak Anwar atau dunia aneh itu, ingatan akan petualangan tersebut tetap hidup dalam dirinya, sebagai pengingat akan batas tipis antara dunia nyata dan dunia yang penuh dengan ilusi. Sekian dan terima kasih Tenda Horores. Sampai jumpa lagi di Tenda Horor episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Ceper 7.